Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di MedD Channel, channelnya Matematika dan TPA. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk topik mengenai kombinatorika. Ini adalah video kita yang kedua untuk materi ini ya. Oke, di kombinatorika bagian kedua ini kita akan mencoba membahas mengenai metode pencacahan bagian yang pertama. Oke, metode pencacahan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai metode pengisian tempat. Oke guys, mari kita simak penjelasannya ya. Oke, kita lihat dulu kasusnya. Oke, nah Ani memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Ani memilih baju dan celana yang akan dipakainya? Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan kasus ini. Ya, andaikan 3 baju adalah A, B, dan C, dan 2 celana adalah P dan Q, maka cara berpakaian yang bisa dilakukan oleh Ani adalah AP, AK, lalu BP, BQ, CP, dan CQ. Oke, dari sini kita dapatkan sebanyak 6 cara berpakaian yang bisa dilakukan oleh Ani. Sehingga kalau kita buat dia menjadi kotak-kotak seperti ini, ya, maka kotak pertama itu baju ada 3, celana ada 2, maka hasilnya tinggal kita kalikan 3 dikali 2 sama dengan celana. Ya, artinya apa? Berpakaian, memakai baju dan celana. Oke? Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya, mengenai prinsip dasar pencacahan ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menyusun n object, maka kita sediakan di sini guys 6 kotak ya, n kotak. Oke, dengan kotak pertama ya, kita isi dengan K1, kotak kedua kita isi dengan K2, kotak ketiga kita isi K3, begitu seterusnya sampai dengan Kn. Nah, dengan K1, K2, K3 sampai dengan Kn ini adalah banyak cara mengisi tempat 1, 2, 3 sampai dengan N. Nah, bagaimana menghitung banyaknya? Jadi banyak cara mengisi N tempat ya, N objek, N tempat tersebut adalah tinggal kita kalikan K1 dikali K2 dikali K3 dikali titik-titik-titik dikali dengan Kn. Sehingga dari sini kita bisa mengaitkan antara metode pengisian tempat ini dengan kaedah perkalian. Oke guys. Nah, bagaimana urutan dalam mengisi tempat ya ini? Nah, urutan dalam pengisian dilakukan dari tempat 1, 2, 3 seterusnya sampai dengan ke N. Kecuali ya dalam beberapa kasus yang memiliki syarat-syarat tertentu, maka pengisian dilakukan pada tempat di mana syarat tersebut berlaku. Kalau kita lihat contohnya guys, nah ini ya, pada penyusunan suatu bilangan. Jika kasus yang diminta adalah bilangan ganjil atau bilangan genap, ya kita ketahui bahwa untuk membedakan bilangan ganjil atau bilangan genap adalah di satuannya. Maka kita harus memulai pengisian pada ya bagian satuan, yaitu bagian yang paling kanan. Oke, nanti untuk lebih jelasnya boleh kita lihat di contoh soalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di contoh pertama agar kita bisa memahami bagaimana metode pengisian tempat ini kita pergunakan ya. Oke. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan ratusan. Berapa banyak bilangan ratusan yang dapat dibentuk? Oke, seperti kita ketahui guys ya, bilangan ratusan, oke, bilangan ratusan itu artinya apa?
Artinya dia apa? Terdiri dari apa? 3 digit atau terdiri dari 3 angka. Nah, maka kita akan menyediakan apa? Ya, di sini kita akan menyediakan 3 tempat ya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Bilangan ratusan itu ya dimulai dari 100 sampai dengan 999. Nah, maka ada 3 tempat ya. Yang pertama adalah ratusan, yang kedua adalah puluhan, dan yang terakhir adalah satuan. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi tempatnya? Oke, tempat pertama yaitu ratusannya, ya angka yang boleh adalah 1, 2, seterusnya sampai dengan 9. Maka ada 9. Oke, maka kita isi di sini di kotak pertama 9. Oke, lalu berikutnya di tempat kedua puluhan. Nah, semua angka boleh ya, mulai dari 0 sampai dengan 9. Berarti ada 10. Oke, kita isi di sini 10. Oke, lalu di tempat ketiga satuannya semua angka pun boleh ya, dari 0 sampai 9. Berarti ada 10. Nah, ini adalah apa? Pengisian tempat yang bisa kita lakukan. Sehingga kita lihat seperti ini guys, ya 9, 10, 10. Maka banyak bilangan ratusannya adalah 9 dikali 10 dikali 10 sama dengan 900 bilangan. Oke guys, bagaimana? Cukup mudah ya. Oke, sekarang kita lihat soal yang selanjutnya, soal yang kedua. Oke, dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibentuk bilangan ratusan dengan setiap angka berbeda. Oke, berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Oke, kita lihat di contoh 1 tadi, ya, dia cuma bilang bilangan ratusan. Nah, di sini ada penambahan syarat. Apa syaratnya? Setiap angka berbeda. Oke, jadi sama seperti di contoh 1 tadi, ya, bilangan ratusan itu dimulai dari 100 sampai dengan 999. Tetapi di sini dengan setiap angka berbeda ya. Oke, contoh apa yang arti berbeda nih? Berarti kalau kita punya bilangan 111 atau 121 itu tidak boleh karena apa? Angka satunya apa? Berulang. Ya, oke. Nah, seperti tadi kita punya 3 kotak guys. Oke, kita buat 3 kotak. Ya, kotak pertama adalah ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, kita isi di tempat pertama ratusannya, ya, seperti di contoh 1 tadi, yang boleh hanya angka 1 sampai dengan angka 9 ya. Berarti kita isilah di sini 9. Oke, di kotak kedua, ya, kalau di contoh 1 kan boleh semua ya, dari 0 sampai 9 ya. Tetapi karena di sini dia katakan setiap angkanya berbeda, maka satu angka dari sini sudah dipergunakan di tempat pertama. Maka awalnya tadi ada 10 kemungkinan, maka di sini tinggal apa? 9 kemungkinan. Oke, lalu di kotak satuannya gimana? Di kotak satuannya, oke, karena dia bilang setiap angka berbeda, sudah kita pergunakan 2 angka di tempat pertama dan di tempat kedua, maka dari 10 bilangan yang ada, 10 angka yang ada, maka bersisa apa? 8 angka lagi. Oke? Nah, maka kita lihat di sini ya, kotak pertama ratusannya isinya 9, puluhannya 9, dan satuannya 8. Maka banyak bilangan ratusan dengan setiap angka berbeda adalah 9 dikali 9 dikali 8. Sama dengan 648 bilangan. Oke guys, bagaimana kira-kira guys? Oke, ini sudah ada penambahan satu syarat ya, setiap angka berbeda. Oke, bagaimana guys untuk contoh yang ketiga guys? Oke, contoh yang ketiga, oke, di sini dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibentuk bilangan ratusan ganjil ya dengan setiap angka berbeda. Oke, coba kita lihat di sini ada berapa syarat yang diberikan. Oke, di sini dia katakan syaratnya ganjil dan syaratnya apa? Setiap angka berbeda. Oke, karena ini masih bilangan ratusan, berarti kita punya apa? 3 kotak ya. Ratusan, puluhan, dan satuan. Oke,
pertanyaannya berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Oke. Kita lihat di sini ya. Karena yang diminta adalah bilangan ganjil, ingat bilangan ganjil itu ditentukan oleh angka satuannya yang harus ganjil. Maka karena kita ingin satuannya itu ganjil, maka kita harus memulainya dari digit ketiga, ya digit satuannya. Karena syaratnya itu ganjil, ya itu ditentukan oleh satuan. Oke, maka kalau tadi kita isi di tempat pertama, kalau sekarang kita isi di tempat ketiga satuannya. Oke, semua bilangan ganjil boleh. Berarti 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh. Berarti ada 5 ya. Oke, kita isilah di sini 5. Maaf, di track ya. 5. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, karena syaratnya sudah kita penuhi ganjil, kita kembali ke tempat pertama. Oke. Tempat pertama ya, itu kan tidak boleh angka 0. Oke, tadi berarti kan ada 9. Tetapi satu angka sudah dipakai di tempat ketiga. Maka awalnya tadi ada 9 kemungkinan, 9 angka yang boleh, karena satu angka sudah dipakai di tempat ketiga, maka bersisa berapa di sini? 8. Oke, bagaimana di tempat kedua? Karena 2 angka sudah dipakai di tempat ketiga dan di tempat pertama, maka di bagian puluhannya kita pun menyisakan apa? 8 angka. Oke. Oke? Nah, sehingga ya kalau kita lihat ya berapa banyak? Berarti 8 dikali 8 dikali 5 sama dengan 320 bilangan. Oke guys, bagaimana kira-kira? Nah, ini sudah nambah 2 syaratnya ya. Pertama, dia ganjil. Yang kedua apa? Setiap angka berbeda. Oke guys, bagaimana untuk contoh yang keempat? Oke, contoh yang keempat, dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibentuk bilangan ratusan genap dengan setiap angka berbeda. Oke, berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Nah, di sini syarat yang diminta adalah genap, oke, dan setiap angka berbeda. Oke, berarti kita punya 2 syarat juga guys ya. Maka kita punya 3 kotak juga karena yang diminta adalah bilangan ratusan. Oke, apa syarat bilangan genap guys? Nah, bilangan genap itu, oke maaf, ini bukan ganjil ya, ini genap. Oke, nah bilangan genap itu, ingat, angka satuannya harus genap. Oke, maka seperti di contoh ketiga tadi, karena syaratnya menghendaki di bagian ketiga di satuannya harus genap, maka kita isi dulu lah tempat yang ketiga. Oke, kita tahu bilangan genap ada 0, ada 2, ada 4, ada 6, dan ada 8. Maka ada 5. Oke, 5. Oke, 5 di sini. Nah, sekarang guys, kalau kita kan kembali ke digit pertama nih. Nah, di digit pertama ini, hati-hati guys. Kalau kita ambil di sini angka 0, ya kan, maka di tempat pertama ini, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, boleh nggak? Boleh, maka di sini ada 9 kemungkinan. Tetapi kalau saya ambil di sini angkanya adalah 2, 4, 6, dan 8, maka apa? Maka angka di tempat yang pertama, bilang angka dari 1 sampai 9 ini ada salah satu yang tidak boleh. Kenapa? Karena sudah dipakai di sini. Maka jadi berapa? 8. Maka gimana guys? Maka dalam penyelesaiannya kita apa? Harus memisah ya. Oke, ini tetapi harus dipisah penyusunan antara angka 0 dan angka 2, 4, 6, 8. Karena apa? Akan berpengaruh pada pemilihan pada tempat pertama. Oke, ya berarti kita harus pisah antara 0 dengan 2, 4, 6, dan 8. Oke, sekarang kita isi tempat pertama, ratusannya. Jika kita ambil angka 0 guys, di tempat ketiga,
maka angka 1, 2, 3 sampai 9 boleh, maka ada 9. Ya, ini dia. Oke. Tetapi jika di tempat ketiga ini tidak 0, ya, berarti 2, 4, 6, 8, maka ya, maka salah satu angka 2, 4, 6, 8 apa? Tidak boleh lagi dipakai di tempat pertama, ya, maka bersisa berapa? 8. Nah, sedangkan untuk tempat yang kedua, puluhannya apa? Karena dua angka sudah dipakai, maka apa? 8. Di sini pun apa? 8. Maka dari sini kita punya dua, ya, dua pengisian tempatnya. Ini pengisian tempat pertama, ya, yang satuannya adalah 0, ya, berarti di sini 1 ya, karena cuma 0. Oke, di sini 9 sebagai ratusannya dan puluhannya 8. Maka banyaknya adalah 72. Dan pengisian tempat yang kedua, ya, yang satuannya berisi 2, 4, 6, 8, karena ada 4 bilangan, 4 angka, maka di satuannya 4, di sini tinggal 8, karena salah satu angka di sini sudah tidak boleh lagi dipergunakan, 8 di sini pun 8. Maka banyak bilangannya adalah 8 kali 8 kali 4 sama dengan 256. Lalu seluruhnya harus kita total. Ya, sehingga 72 ditambah 256 sama dengan 328 bilangan. Oke. Nah, untuk lebih menguatkan contoh keempat ini, kita lihat contoh terakhir, guys. Oke, kita lihat contoh kelima ya. Dari angka 1, 3, 5, 6, 8, dan 9 akan disusun bilangan ratusan dengan setiap angka berbeda. Kalau si A, bilangan ratusan itu harus genap, yang lebih kecil dari 600. Oke, kita coba lihat yang A ya. Yang A. Oke, bilangan genap yang lebih kecil dari 600. Berarti kan 600 itu ya, yang lebih kecil dari 600 itu artinya apa? Artinya bilangannya dari 100 sampai berapa? Sampai 599. Maka lebih kecil dari 600 ini akan berpengaruh apa? Akan berpengaruh untuk apa? Untuk angka di ratusannya. Ya. Nah, genap ya, ini akan berpengaruh di bagian apa? Satuannya. Oke, berarti kalau saya buat di sini ya, ini untuk tempat ratusan, ya, ini untuk tempat ratusannya, tempat ketiga ini untuk tempat satuannya. Yuk kita isi. Oke, nah untuk ratusannya, siapa saja yang boleh? Angka 1 boleh? Boleh. Angka 3 boleh? Boleh. Angka 5 boleh? Boleh. Maka di sini boleh 1, 3, dan 5. Oke, sekarang untuk angka satuannya, genap. Genap berarti cuma angka 6 dan 8. Oke, sekarang kita perhatikan di sini, ada nggak angka di 1 dan 3 yang sama? Oke ya, di sini apa? Tidak ada ya, tidak ada angka pada ya, pada 1 dan 3 yang sama. Oke, karena dia tidak ada, maka apa? Kita hanya membutuhkan apa? Satu tempat. Oke, nah kita tinggal isi. Ya, di tempat pertama ada 3 angka yang boleh, di tempat ketiga ada 2 angka yang boleh. Oke, sedangkan di tempat yang kedua, oke, karena angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita sudah pakai 2 angka, maka di sini 4. Maka kita dapatkan banyak bilangannya, ya, kita dapatkan banyak bilangannya adalah 3 dikali 4 dikali 2. Sama dengan siapa? 24 bilangan. Oke, nah ini contoh pertama ya. Ini berarti apa? Angka ratusan dan satuannya apa? Tidak ada yang sama. Oke, bagaimana untuk yang B? Nah, dia bilang bilangan genap antara 300 dan 900. Nah, ini ya akan sangat berpengaruh di ratusannya, guys. Ya, akan berpengaruh untuk ratusannya. Oke, sedangkan genap ini akan berpengaruh untuk apa? Satuannya. Oke, kita lihat dulu. Bilangan genap dari antara 300 dan 900 seperti apa?
dimulai dari 301 ya sampai berapa? Sampai 899. Oke. Kayak tadi kita buat di sini untuk ratusan. Oke. Tempat yang ketiga. Oke, untuk satuan. Oke, yuk. Untuk ratusannya, siapa aja yang boleh? Berarti boleh 3, boleh 5, boleh 6, dan boleh 8. Nah, kalau satuannya gimana? Ya, genap berarti boleh 6, boleh 8. Nah, kita lihat di sini guys, ternyata apa? Ada angka yang sama, ya, ada angka yang sama di ya di bagian 1 dan bagian berapa? 3. Nah, karena ada yang sama ini mengakibatkan apa? Kita apa? Lakukan apa? Pemisahan. Ya, kita lakukan apa? Pemisahan. Oke, yuk. Kita lihat pertama. Oke, kita ambil saja ini yang sama ya, untuk yang sama dulu. Untuk yang sama. Oke, untuk yang sama kita ambillah ratusannya siapa? Siapa yang sama? Oke, yang sama itu kan 6 sama 8 ya. 6 sama 8. Oke, berarti 6, 8. Oke, lalu satuannya gimana? Ya, satuannya karena salah satu angka dari 6, 8 ini sudah dipakai, maka apa? Ini ada 2 ya. Berarti ada 2. Oke, maka apa? Satuannya apa? Dia kalau 6 ya, satuannya apa? Satuannya apa? Berarti ini apa? Salah satu ya, berarti salah satu dari ya 6 atau 8 tidak boleh. 6, 8 tidak boleh. Ya, tidak boleh. Berarti tinggal ada berapa? Berarti tinggal ada 1. Oke. Nah, berarti kalau kita buat di sini kotaknya guys, ya, kalau kita buat di sini kotaknya, berarti ini ada 2, ya. Berarti di satuannya ada 1. Oke. Sedangkan yang di tengahnya, oke, karena 2 angka sudah dipakai, angkanya ada 6, berarti kan 4. Oke. Berarti untuk ini ada berapa? Berarti 2 ya dikali 4 dikali 1. Berarti ada berapa ini guys? Ada 8. Oke. Nah, berikutnya yang beda. Oke, berarti di sini yang beda. Oke, berarti di sini yang beda. Oke, kalau di sini yang beda, berarti ratusannya siapa? Oke, berarti di sini kita ambil ratusannya adalah siapa? Yang beda berarti 3 sama 5. Oke, berarti 3 dan 5. Berarti ada berapa guys? Ya, berarti ada 2. Nah, sekarang satuannya siapa? Oke, satuannya ya karena 6 sama 8 belum dipakai ya berarti satuannya 6 atau 8. Berarti ada berapa? Berarti ada 2. Oke, berarti kalau kita buat lagi kotaknya guys, ya, kalau saya buat lagi kotaknya, berarti di kotak pertama kita isi berapa? Kita isi 2, ya, di kotak terakhir isi berapa? 2, di kotak yang tengah berapa? 4. Oke. Ya, berarti kita dapatkan di sini siapa? Ya, berarti 2 kali 4 kali 2. Oke, berarti sama dengan berapa? 16. Oke, berarti kalau kita tulis di sini berarti totalnya berapa? Oke, jadi ya totalnya gimana? Adalah untuk yang pertama ada 8 ya, ditambah yang kedua berapa? 16. Oke, maka seluruhnya kita dapatkan berapa? 24 ya. Oke, kita dapatkan dia 24. Oke guys. Nah, bagaimana pembahasan kita untuk metode pengisian tempat khususnya untuk apa? Penyusunan bilangan. Oke? Nah, ingat ya, perlu pemahaman yang baik terhadap soal yang diberikan, khususnya terhadap syarat-syarat yang diberikan.
Kenapa? Karena nanti dari satu soal ke soal lain mungkin apa caranya atau mekanisme penyelesaiannya apa agak-agak sedikit berbeda ya. Nah, jadi jika tidak bisa menggunakan satu pengisian tempat, maka gunakan beberapa pengisian tempat. Seperti kita lihat pada contoh keempat dan contoh kelima bagian B. Oke, ingat manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa memberikan kalian pemahaman terkait tentang metode pengisian tempat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, guys.